Dengan telah diamankannya 2 orang warga masyarakat yang terlibat di dalam peristiwa. Sekali lagi saya minta maaf kepada bapak-bapak polisi semua. Kami telah memukul driver itu. Orang yang baik selama ini aku kenal sama dia puluhan tahun. Tiba-tiba menuduh aku, Mbak. Kejadian ini katanya settingannya Bang Ipul. Gila apa? Kasian kasian Nyomang City People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang dan si Abu Kotor. Dua Good tapi memangkok mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Ya. Ini ada buntut dari kasus penangkapannya Bang Ipul yang ramai banyak diprotes sama para netizen. Oh iya. Karena ada yang bilang ini kok begini SOP-nya, ada yang katanya melanggar SOP segala macam. Ada buntut dari permasalahan kemarin. Kok begitu banget ya gitu ya. Selain di-up sama Om Ded, ada juga di-up sama Bunda Maya. Dan ternyata yang bikin salfok meluncur deh. Ninyo, ada gerak cepat dari pihak kepolisian Tambora, respect. Ada caption polisi tangkap 2 orang penganiaya asisten Saipul Jamil saat penyergapan kasus narkoba. Sekilas aku baca, tadi aku dengerin sekilas ya. Ya. Si 2 orang yang ditangkap ini itu bukan pihak kepolisian lah, sipil katanya lah, yang katanya pada saat proses pengejaran itu dia kena serempet, that's why dia ikut ngejar. Cuman aku jadi banyak tanda tanya nih, cuman kita positive thinking dulu ya. Nah untuk pihak kepolisiannya itu katanya dibebas tugaskan. Nah kita dengerin dulu aja, ceki people play. Yang bersangkutan menggunakan jaket warna hitam dan helm warna hitam. Peran pada saat peristiwa itu menjambak rambut tersangka penyalahguna narkoba atas nama S dan memukul bibir tersangka dengan menggunakan tangan kanan. Yang sisi sebelah sini kayaknya. Kemudian yang kedua atas nama I alias Busuk, umur 32 tahun, alamat Jalan Setiakawan, Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pada saat kejadian, tersangka menggunakan helm warna abu-abu dan menggunakan jaket warna merah marun. Terhadap kedua tersangka, kami jerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dengan telah diamankannya 2 orang warga masyarakat yang terlibat di dalam peristiwa pemukulan dan juga mencaci maki dengan menggunakan kata-kata kasar, apa yang saya sampaikan di rilis yang pertama bahwa memang yang melakukan tindakan pemukulan dan juga intimidasi adalah bukan anggota Polri. Bahwa yang bersangkutan adalah warga masyarakat yang kebetulan melintas di jalan pada saat terjadi aksi pengejaran, di mana 2 orang tersangka ini juga merupakan korban karena yang bersangkutan diserempet dan ditabrak oleh pelaku, sehingga 2 orang ini emosi dan ikut mengejar, membantu polisi untuk menangkap orang yang melarikan diri tersebut. Kemudian ada juga yang menanyakan terkait dengan orang yang menggunakan jaket warna hitam bertuliskan polisi. Setelah kami turunkan seksi Propam Polres Metro Jakarta Barat untuk mendalami hal tersebut, sudah kami dapatkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota Polsek Kalideres atas nama Bribda ABP, yang kebetulan pada saat yang bersangkutan lepas dinas selesai melaksanakan piket fungsi reskrim di Polsek Kalideres dan akan pulang ke rumahnya di wilayah Jakarta Utara. Pada saat melintas di tempat kejadian perkara, yang bersangkutan melihat ada kegaduhan dan kericuhan, sehingga dengan naluri kepolisiannya yang bersangkutan turun dan ikut membantu rekannya untuk mengamankan orang-orang yang terlibat di dalam
perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Kemudian terhadap anggota yang melaksanakan penangkapan maupun pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, yaitu atas nama Aibtu H, Aibtu ZM, dan Aibtu AW, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa Propam Polres Metro Jakarta Barat akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketiga anggota tersebut. Hasil pemeriksaan bahwa memang terbukti ketiga anggota tersebut melakukan pelanggaran prosedur. Yang pertama, membiarkan warga masyarakat melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Dan yang kedua, tidak memberikan keyakinan ataupun kepastian kepada pelaku bahwa yang bersangkutan adalah polisi. Meskipun anggota tersebut sudah mengatakan kami polisi dan menunjukkan tanda lencana kepolisian, anggota polisi. Namun itu belum cukup untuk meyakinkan tersangka untuk mematuhi perintah petugas untuk berhenti, namun malah melarikan diri. Sehingga terhadap ketiga anggota tersebut, karena terbukti melakukan pelanggaran prosedur, akan segera kami sidangkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Berartinya yang aku hitung tadi kurang lebih yang bertugas tuh 3 orang, satu dapat tambahan saat kebetulan polisi lewat dan 2 warga sipil. Yes. Nah ini 2 warga sipil ini yang katanya kemarin kalau kita lihat videonya itu yang teriak-teriak kata-kata kasar, yang sama main tangan, nampar katanya tuh, nampar pipi kiri dengan tangan kanan katanya tadi kan di penjelasannya. Iya. Lagi kita harus berpositif thinking nih, gitu kan. Cuman Mang, yang jadi pertanyaanku, aku nggak tahu ya. Emang bolehkah sebenarnya kayak misalnya warga sipil biasa ngebantu apa ya, misalnya istilahnya ngebantu nangkep gitu pada saat lagi itu istilahnya berarti kan kayak udah diincer nih gitu kan. Emang boleh kayak tiba-tiba ada nggak yang ikut ya gitu? Kalau menurutku ya, kalau untuk dugaan-dugaan karena kan banyak pertimbangan ya. Kalau menurutku sih harusnya tidak boleh ya. Karena kan pertama aku gak kenal sama warga ini, aku punya kecurigaan dong pastinya, kayaknya wah apa warga ini temennya gimmick kan mau bantu nanti bantu melenyapkan barang bukti segala macam gitu. Jadi better sesuai yang punya kapasitas aja yang ngerjain itunya gitu, yang akhirnya kan berujung seperti ini. Berarti yang di apa namanya akhirnya kayak dibebas tugaskan ya katanya ya. Itu ya karena membiarkan 2 warga sipil ikut-ikutan juga berarti kan. Harusnya nggak boleh berarti itu ya. Iya, makanya dibebas tugaskan gitu kan, karena tidak boleh. Ini pertanyaan kamu sama kayak pertanyaannya ini komentar Aurula Van ya itulah. Emang bisa pas penangkapan begitu bisa ikut-ikutan, bukannya penangkapan HRA oknum ya yang ada punya surat resmi. Maksudnya ini yang ngetiknya typo ya. Ini aku jelasin ya. Emang bisa pas penangkapan begitu bisa ikut-ikutan. Bukannya penangkapan harus oknum ya yang udah punya surat resminya. Anda mau komen benerin dulu ketikannya Mas, biar nggak bingung HRA gitu. HRA. Harus oknum yang ada punya surat resmi. Iya, lebih ke bukan oknum sih menurut aku, lebih ke polisi yang punya surat harus resmi yang petugas, gitu ya. Petugas harusnya ya. Nah ini nih komen-komennya sih kalau kita bisa ceki-ceki, netizen pada terlihat apa ya kayak belum puas dengan klarifikasi dan penjelasannya gitu. Iya. Bisa kita lihat nih di sini nih tuh. Sama yang kayak yang tadi ya, yang kayak pertanyaanku tadi, terus ada beda itu orangnya. Ya intinya kayak pada kayaknya nggak percaya gitulah ya. Tolonglah. Dan ininya ada permintaan maaf dari kedua pelaku ya, warga yang katanya ikut-ikutan ngegeruduk Saipul Jamil. Iya. Dan main tangan dan berkata kasar. Ini ceki-ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf atas kejadian itu karena kami hilaf. Sekali lagi saya minta maaf pada bapak-bapak polisi semua. Kami telah memukul driver itu karena kami menjadi korban tabrak dari dia dan teman kami ada luka, makanya kami emosi ikut bantu ngejar
Sampai di sana dapat, kami langsung masuk dan memukul. Karena saya hilaf dan emosi, sekali lagi saya minta maaf kepada supirnya, kepada bapak-bapak. Saya minta maaf sedalam-dalamnya agar kami dimaafkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya alasannya jelas sih kalau menurutku ya. Karena dia taunya nih orang atau nih driver nih mobilnya itu nyerempet dia gitu. Misnya mungkin karena nggak dikasih tahu gitu. Mas ini lagi penangkapan nih kasus narkoba nih gitu. Iya. Mungkin dipikirnya gitu. Yang ngejar itu juga pada diserempet atau kayak gimana ya. Karena kan nggak kelihatan atribut apapun kan katanya kan. Begitu kali ya. Jadi kan jadi kayak emosi, wah ini kayaknya pada korbannya nih pada diserempet-serempetin, ya udah hajar aja mungkin kayak gitu. Tolonglah kita ke nextnya coba. Ninyo. Tapi biar clear, penangkapan tadi itu bukan berdasarkan laporan dari Bang Ipul ya, karena di sini Bang Ipul ngejelasin dia nggak mau menuntut apa lapor balik soal perlakuan yang dia dapatkan saat penangkapan tersebut gitu. Terus di sini juga dia ngejelasin kalau ini bukan settingan, karena ternyata banyak juga netizen yang nyangka ini settingan gitu. Oh, biar nama dia naik lagi gitu ya. Ngerti netizen ya, penjelasan Jagi People. Seorang Saiful Jamil ternyata tidak harus melaporkan kembali atas salah tangkapnya seorang polisi. Itu kan artinya Saiful kan benar-benar kayak punya hati yang lapang dada untuk memaafkan ya. Kenapa Mbak? Aku memikirkan kalau aku laporin nanti gimana keadaan istrinya dia, gimana anaknya, tanda kehilangan pekerjaan. Itu aku pikirnya panjang, Mbak. Orang yang baik selama ini aku kenal sama dia puluhan tahun, tiba-tiba menuduh aku, Mbak. Kejadian ini kata settingannya Bang Ipul. Gila apa? Oh gitu? Ini khusus di Maya Estianti doang nih aku buka nih. Kayaknya aku tahu siapa yang nuduh. Manusia paling buruk, paling hina, paling jelek, pokoknya yang paling deh, udah pokoknya deh. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, berbuat ini salah, berbuat itu. Jadi orang udah benar-benar kehilangan kepercayaan banget gitu. Pada saat lo menghadapi peristiwa itu, sampai stres apa seorang Saiful Jamil? Karena lagi di puncak-puncaknya. Aku mau bunuh diri, Mbak Maya. Mau bunuh diri ya? Sumpah. Terus aku juga sempat protes, ya Allah, kapan Engkau mengabulkan doaku, ya Allah. Ya Allah, kapan, ya Allah, kapan penderitaan ini, kapan masyarakat percaya sama aku, ya Allah. Kayaknya mereka nggak percaya kalau aku ini benar-benar sudah berusaha menjadi orang baik. Nah itu cuplikannya buat pengen fullnya tinggal meluncur ke YouTube-nya Bunda Maya ya. Tapi kayaknya aku tahu deh siapa deh. Kalau nggak salah aku sempat ngelihat videonya, entah udah di take down apa enggak tuh waktu malamnya abis kejadian tuh kayak dia nge-react atau lagi live gitu ya. Terus kayak menkomentarin gitu kalau nggak salah ya, kayak palingan itu settingan buat begini begitu. Ya, kayaknya ya. Cuman balik lagi udah nggak ada videonya, udah nggak beredar. Cuman aku salvok aja, ternyata nyampe juga ke Bang Ipul. Tapi biar lebih jelas nih yang pada saat konten sama Om Ded aja nih meluncur. Ninyo, ada sedikit kondisi pada saat itu ya dari point of view-nya Saiful Jamil nih, Ceki People. Nah, jadi saya tuh yang sebelum diseret itu, saya tuh nyamperin Pak TNI minta tolong. Terus saya bilang, Pak tolong Pak, ini begal Pak, saya bilang. Ini bukan polisi Pak, tolongin saya Pak. Tapi Pak TNI-nya nggak bisa buat apa-apa. Karena banyak pada saat itu. Iya banyak gitu. Dan saya pun di otak saya tuh nggak berani mikir mau telepon saudara. Ya udah blank lo tuh ya. Udah ngeblank, bener-bener. Ya mungkin begal itu minta apa sih? Paling harta benda kan. Ya handphone diambil. Makanya gitu ya. Baru pegangin ya. Gue pegangin handphone terus. Otak lu itu. Iya, orang begal, orang baru beli tuh handphone. Nyicil lagi. Om Ded, yang ada di otak saya ini kayaknya orang yang menyamar mengatasnamakan polisi. Lu bukannya minta orang-orang tolong videoin nih? Enggak, jadi gini, tolong gue Saiful Jamil. Ya maksudnya minta tolong videoin juga, jadi takutnya saya tuh dibunuh. Iya benar. Jadi ada rekam jejak. Itu sih ya jujur aja, kalau gue jadi lu gue pikir dibunuh itu. Itu. Udah kayak mau diculik gue soalnya. Beneran. Udah kayak diseret di jalanan. Iya, dan saya sendiri udah pasrah, tenaga udah habis, Om. Iya. Orang teriak itu selama 20 menit. Iya sih, pasti mikirnya udah kayak gitu ya. Tapi aku respect sama Bapak TNI di sana yang dia nggak langsung ngambil kayak bantu gitu, dia tetap ngecek juga sebenarnya.
kondisinya nih kayak gimana nih, apa jangan-jangan polisi beneran apa kayak gimana, masih dianalisis dulu gitu. Nah tuh 2 warga tadi yang langsung main hakim sendiri, mukul-mukul segala macam yang kata klarifikasinya tadi gitu kan. Dan aku kan kita sempat nonton podcastnya Om Ded sama Bang Ipul ini kan. Intinya kalau dia nggak gampang percaya kalau itu polisi karena dulu pernah ada kejadian yang ngaku-ngaku polisi ternyata maling gitu. Jadi dianya kayak nggak gampang percaya yang bilang polisi gitu, harus ada bukti gitu kan. Makanya dia Bang Ipulnya jadi kayak gitu kemarin yang kita lihat di video, kayak sempat kabur apa gitu kan. Nah di sini juga dia ada klarifikasi juga kalau ini nggak settingan, meluncur. Ninyo, tapi aku baru ngeliat Viti yang tadi sama Bunda Maya. Oh jangan-jangan gara-gara salah satu Viti itu yang sempet bilang settingan kali biar namanya naik lagi gitu. Waduh tolonglah cek-cek Bibel. Play. Demi Tuhan ini bukan rekayasa. Jadi makanya kan kalau gue diberhentiin polisi salah gue apa? Kecuali memang dia pakai seragam polisi. Betul. Diberhentiin mungkin gue ngelanggar rambu-rambu. Ini tiba-tiba ada yang mengaku polisi, duk polisi gitu. Ya, berarti pikir nggak mau dong. Makanya kan saya bingung. Maksudnya pada saat itu memang benar-benar bersih ya Om Ded. Dia bawa suratnya tuh, ngasih surat. Nggak ada. Tapi ngasih surat juga kalau begini juga siapa tahu buatannya. Iya, makanya sekarang kan bisa semuanya serba dibikin. Itu yang ada di otak saya itu begitu loh. Gitu loh. Terus sempet juga sih dia ngasih lihat lencana. Nah lencana di sama pistol. Iya. Soalnya gue dengar ada kata-kata gue tembak loh. Ada yang kata-kata begitu. Betul. Itu kan udah pengancaman gue tembak loh. Bener itu ada ya? Betul. Oke. Nah pertanyaannya siapa yang mengeluarkan kata-kata itu? Kalau tadi di klarifikasi awal itu kan kemungkinan besar ya 2 orang warga yang ikut ngerecokin di situ. Betul. Kan katanya yang mukul, yang ngeluarin kata-kata kasar gitu. Tapi ya monggo dilihat lagi videonya gitu. Kan ada. Tadi dijelasin tuh warga ini pakai baju apa, warga ini pakai baju apa gitu. Ada kok di Instagramnya Om Ded masih ada videonya. Masih ada. Lanjut lagi. Lanjut. Nah terus pada saat itu berarti lu pikir itu rampok? Makanya nggak mungkin lah polisi begitu kan? Nggak, gue lagi mikir gini, itu kan konteksnya adalah narkoba, bener ya? Betul. Kalau misalnya mau nangkap narkoba pakai baju polisi aja, stop mobilnya, pura-pura mau nilang. Itu kan? Selesai gitu kan? Selesai. Makanya saya bingung. Atau di rumah samperin polisi berapa orang kan kebanyakan gitu tuh. Betul. Ini di jalanan. Ini nanti lu cerita ya, cuman ini yang gue penasaran di awal nih. Okay. Itu asisten lu bukan yang di samping? Iya. Dia pakai memang. Dan ternyata setelah dicek dia positif. Dia positif. Berarti dia pakai ya. Baru saya tahu, maksud dari pemberhentian itu dia pengen nangkap seseorang. Ya itu dia asisten lu. Nah, itu dia. Tapi asisten lu ditonjok. Nah, itu juga saya nggak terima juga. Iya kan? Gue lihat ditonjok 3 kali ditonjok. Saya juga lihat. Nah, itu dia. Lu diseret-seret di jalanan. Betul, Om. Makanya kenapa saya nggak mau ngikut mereka? Karena ya nggak mau lah. Iya, makanya itu saya takut. Memang bener masih nggak percaya itu polisi, Om. Beneran. Makanya dalam hati saya polisi nggak mungkin begini, ya kan? Tindak tanduknya nggak mungkin begini. Ini udah bener-bener yakin saya berpendapat ini pasti begal yang mengatasnamakan polisi. Iya. Makanya begitu ada Bapak TNI tuh, nah saya berani ke depan, baru berani keluar pintu. Nah, jadi saya tuh yang sebelum diseret itu, saya tuh nyamperin Pak TNI minta tolong. Terus? Saya bilang, Pak, tolong Pak. Ini begal Pak, saya bilang. Ini bukan polisi Pak, tolongin saya Pak. Tapi Pak TNI-nya nggak bisa buat apa-apa. Karena banyak pada saat itu. Iya, banyak gitu. Gila, tapi respect ya, begitu dia ngeliat TNI secara psikis dia ngerasa aman, langsung beraniin minta tolong gitu. Respect Bapak TNI. Tapi perihal ini sih gimana ya? Ya mungkin kan secara aturan memang sudah disampaikan ya kalau memang yang bertugas di jalan tuh banyak polisi yang menggunakan pakaian preman gitu untuk menyamarkan ininya kan posisinya identitasnya gitu. Tapi di satu sisi kalau ngelihat kemarin yang Bang Ipul ditangkap gitu kayak sadis juga ya. Dan ternyata kan katanya ada 2 warga gitu. Di mana warga itu kan pasti dia nggak tahu SOP-nya gitu. Betul. Yang akhirnya sudah ditindak. Terus 3 oknum polisi juga sudah dibebas tugaskan katanya. Cuman biar clear aja gitu, ini bukan dari bukan dari pelaporan dari Bang Ipul. Tadi dia bilang kan bukan dari saya pelaporannya, mungkin dari keresahan masyarakat gitu yang rame banget di situ. Karena ini sih urusannya trust sih, Iya. Ngebangun trust tuh nggak sebentar dan memang susah gitu. Apalagi kan
ya kayak ceritanya Bang Ipul, sekarang tuh banyak banget kalau misalnya yang mau ngaku-ngaku polisi demi mendapatkan sesuatu gitu tuh banyak banget kan. Jadi kayak nggak gampang percaya orang-orang. Tapi aku mikir ya kan, kalau tadi Bang Ipul ngeliat TNI gitu kan, dia langsung berani kayak terbuka keluar itu, Pak tolong. Kalau misalkan di situ ada satu polisi yang pakai seragam aja tuh, kayaknya bisa lebih rileks lagi tuh. Iya. Dan polisinya menjelaskan, tenang Bang Ipul, ini anggota kami gitu kan, yang begini. Oh iya itu clear gitu. Iya. Jadi kayaknya untuk case-case tertentu setuju sih aku sama Om Ded sih. Begitu udah tangkap di stop, harus ada satu yang apa ya, entah pakai mobil polisi, pakai seragam polisi, biar clear aja gitu. Iya, biar percaya orang-orang kalau itu beneran polisi. Karena kalau semuanya pakai baju begitu ya kan kita nggak ada yang tahu itu dia kan beneran polisi apa enggak, bener kata Bang Ipul kan. Terus aku lagi mikir apes banget itu ya, 2 warga yang katanya diserempet gitu kan. Ya mungkin pikiran dia, wah ini nggak ada pikiran soal pengguna narkoba atau apa, taunya ini orang nyerempet aja nih, nggak bener nih pengguna, entah mabok gitu, entah apa gitu. Begitu bantu beresin, mungkin kelewat emosi jadi tersangka sekarang. Aduh tolonglah. Makanya jangan main hakim sendiri itu ya. Main hakimnya rame-rame aja kita bagaimana. Udah lah kita meluncur ke intermezzo aja. Biar nggak mumet malam minggunya ini, memang kasih intermezzo penerusnya Kim Boyong nih, ceki-ceki people. Play. Ini adiknya si Tole katanya. Mukanya songong banget. Ini dia udah diajarin sama Kim Woyong. Nanti kalau diem harus begini ya mukanya ya gitu. Betul. Biar serem. Siap jadi generasi penerusnya Kim Boyong nih di saat Kim Boyong pensiun nanti ya. Kita ke next ya. Ninyo. Ya. Ada Ipin kalau minta makan pasti bilangnya gini. Ceki-ceki people. Play. Apa? Mangan. Mangan. Metu. Tulinan. Lapo? Makan. Makan katanya, mau makan. Jadi di sini dia tahu, babunya udah tahu kalau misalnya dia mau minta makan, mau metu gitu kali. Jadi kalau minum nggak tahu. Jadi kayak udah tahu mau apa, makan gitu. Tahu mau minta makan dia. Mau miun gitu, tolonglah. Kalau mau keluar, mau main, metu gitu. Oke, gemoy. Kita kasih nextnya. Ini yang lagi viral banget sound di TikTok, di parodin sama Meng, ceki-ceki people. Play. Kesian kesian itu rame banget di TikTok memang kan. Jadi kayak saking udah hafalnya si ibu-ibu itu kalau misalnya minta pakai lagu itu kasihan gitu. Jadi dibikin parodi sama Meng kali ya. Tapi kalau yang mintanya model gini mah kasih semuanya. Aku kasih ini Whiskas. Semuanya aku kasih ya buat Meng, tolonglah. Kita ke next ya. Ninyo, ada curhatan hati sang Kevin, tau gak Kevin? Siapa Kevin? Kucing yang dulu, Kevin. Yang minum air WC. Iya, ceki-ceki people. Play. Sebagai selebcing yang hidupnya hanya dieksploitasi, dijadikan konten, yang lato-latonya sudah dihilangkan, yang punya babu miskin, yang beli dry food kiloan. Dengar ya perempuan jahanam, dari 2019 aku nih udah main TikTok. Kau hitung, udah berapa banyak royaltiku kau tawan, Selama ini udah ku diam-diamkan ya perempuan jahanam. Berpoya-poya kau pakai duitku. Sekarang aku udah gak tahan lagi. Biar ku ungkap ini ku publik, biar semua orang tahu kejahatan kau. Tega kau beli dry food aku yang kiloan. Gak pernah aku kasih aku makan enak. Di mana akhlak kau perempuan jahanam? Kalau di depan kamera kau kasih aku makan yang enak-enak, di belakang kamera sedialin nasi pagi kau buat. Terus nanti dry food yang kiloan ini kau posting lah ini, sengaja lah kau menghancurkan nama baikku sebagai papan atas selebcing. Kayak gini cara kau sama aku, Hampir 6 tahun, 3 bulan lagi ku pernah pendam ini cara kau. Udah gak tahan lagi aku, biar semua orang tahu. Kayak mana kau ya, kau tuh baiknya hanya depan kamera. Tunggu kau nanti dia kabalian ya. Ku tendang kau langsung ke neraka jahanam paling dalam. Ini kan suara babunya yang ini kan apa namanya, yang voice overin. Emang lucu gitu. Tapi aku salfok sama Mengnya, dia jilatin sambil pegang-pegang itunya gitu. Lato-latonya gitu ya. Iya, ntar ditutup, ntar dipegang-pegang, terus pindah posisi dipegang-pegang lagi. Kayak ngapain Meng
nyari biji. Kan ya katanya bijinya udah dibuang gitu ya. Tolonglah. Ini si Kevin mungkin merasa dirugikan dengan manajemen babunya ya. Iya, udah mah terkenal, dikasih makan cuma yang kiloan gitu kali ya. Tolonglah. Bersyukur tuh lu Bu. Enggak terkenal tapi makannya enggak kiloan, bersyukur lu Bu. Tolonglah. Mana ngeliatin lagi si Abu dari tadi. Kita ke next ya. Cus. Yo. Ya. Kita tutup dengan pagi yang ceria dari Pororo. Ciki people. Play. No. Sini. Ya Allah, nurut bang. Di sini. Coba sini. Depan dikit. Udah nurut, diem lagi. HP nggak mau diam, Bro. Ya Allah, nih HP-nya. Diam lah HP lu, sunat nanti ya. Yang kecil kalau lucu banget. Aduh. Ya Allah. Nggak cuman itunya. Tuh. Dapat dikit. Diem loh. Idaman banget Pororo, diem banget. Lucu banget sih kamu Ci. Diapain aja diem. Lucu banget Ci. Dia mah aku yakin dia dimandiin juga diem deh Mang. Iya. Aku tangan. Mana dia kan tahu ya kalau dipanggil tuh pasti kayak entah mau diapain digemesin, tapi ya nurut aja dan mau. Sumpah Pororo. Gemes banget Pororo. Gemes. Idola mantap dong. Kita kasih nextnya. Cus. Yo. Ya. Super Next kita kali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari Saninata. Monggo. Celos, berani banget sih lu. Buat Bapak Jokowi salam sehat selalu. Terima kasih udah jadi presiden terbaik. Abu gemoy amat di bawah sinar biru katanya. Buat Nyomang sukses selalu ya. Amin. Terima kasih. Next ada dari Vice Cycling, ikutan komen suwe Celos yang ngelakuin, gua yang nontonnya deg-degan ya. Salut sama Gundul. Emang bocah TikTok terkuat dan celos di bumi. Iya, apa yang dilakuin Pak Jokowi pasti viral, dari motor, jaket, sekarang goyang ojol. Oke, next ya. Devin Darti, numpang lapak Kak Sani. Salut buat pas pampresnya, giat dalam pekerjaannya. Seru juga presiden kita, merakyat pula katanya. Sayang ini tahun terakhir dia memimpin, jadi sedih. Next ada dari Anugrah Haryadi, numpang lapak Mbak Mang udah nyiapin pengacara belum, mau dipenjarain kata Firdaus. Itu kasihan, tapi akibat banyak somasi itu jadi pada males ngeriak, jadi ya dia berjuang sendirian gitu dengan exposure ya silakan. Lagian direk sedikit aja udah disomasi. Itu aja ngambek. Sekarang lagi versus Anji lagi. Aduh pusing aku mah terserah. Nextnya dari Meo 94. Selamat malam kakak, izin ngelapak. Tahun terakhir beliau bertugas. Emang boleh sesedih ini? Emang boleh senyesok ini katanya. Berasa patah hati aing Nyomang, sehat selalu Bapak. Sama. Nextnya ada dari HT 7718. Kuning-kuning. Thanks Nyomang buat tayangan hari ini. Thanks Pak Jokowi atas semua yang sudah dilakukan buat negara ini. Yes. Nextnya dari Syarul Makmur. Numpang lapak ya bos. Nyomang Abu sehat-sehat terus serta lancar rezekinya. Amin. Amin. Sumpah baru kali ini aku punya presiden merakyat pakai banget. Bahkan beliau presiden pertama yang pernah menginjakan kaki di desa kami. Bapak Jokowi presiden idolaku. Mantap. Katanya. Nextnya ke Bongkang. Apa ke Bobongkang? Debeng ya kak, lama nggak komen saya di Vietnam, heboh banget kemarin. Wow. Jokowi Vietnam, sorry ya Nyomang, Vietnam Alin Prabowo. Oke, mantap. Kita mah bebas pilihannya. Nextnya dari tukang son hajatan, numpang lapak kak, hehehe. Mang Nyo, maksudnya Pak Jokowi selebrasi, kabarin kalau biru itu katanya. Kan biasanya kalau di komen TikTok ada pencarian, nah itu yang dimaksud nanti bakal biru tulisannya. Oh alah. Tapi mantap infonya, Mama nggak paham. Nextnya dari Mayuda Pratama. Wah sangat rendah hati Pak Joko ini, terasa banget kedekatan dengan rakyatnya. Joget gacor ini melambangkan ojol dapat orderan banyak katanya. Abu mah jelmaan Om Jin makanya warna biru. Last of Dasa dari Arifah Keong, salam buat Abu dari Kucing Baru ke adopsi si Oyen. Mantap. Mantap, terima kasih terima kasih kepada para super satu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang dan si Abu Bau. Dua tapi mangkok cabut dulu dan